Bab 380. 72 dari mereka berada pada tahap awal kultivasi bawaan, dan 36 lainnya berada pada tahap pertengahan bawaan. Kemunculan orang-orang ini tiba-tiba membuat suasana seluruh kedai teh tertekan. Qi Yuyihan melirik orang-orang ini dengan ekspresi serius. Ini adalah 36 Jenderal Tiangang, dan bisa 72 jenderal dari Kamar Dagang Tiandi. 108 orang ini adalah elit terkuat dari Kamar Dagang Tiandi. Perdagangan. Li dengan 108 orang inilah saudara Tianqi dan Li Tianyu telah memperoleh pijakan yang kuat di Guangdong Barat dan secara bertahap tumbuh lebih kuat. Tampaknya Song Qilin dan Yang lainnya telah mencoba yang terbaik untuk membunuh kita. Bagaimanapun, basis dan kekuatan kultivasi mereka sedikit lebih lemah, dan mereka khawatir bahwa mereka tidak akan dapat banyak membantu mereka nanti. Guo Mengcuan dan Chu Sangyong tidak bermaksud takut. Mereka menatap 108 orang dengan cermat, siap untuk memulai kapan saja. Presiden Qiyu, mengapa Anda ingin bergabung dengan orang luar untuk berurusan dengan kami? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tombak panjang dan wajah keras menatap Qi Yuyihan dengan dingin. Qi Yuyi menjawab dengan dingin dan acuh tak acuh, dengan siapa aku bergabung, dan apa urusanmu? Haha, itu benar-benar bukan urusanku, tetapi itu dapat mempengaruhi hidup dan matimu. Presiden Qiyu, pria parubaya itu tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, Presiden Qiyu, kami akan memberi Anda kesempatan untuk memilih selama Anda berdiri di sisi Tuan Song dan Presiden kami Li, kami akan membiarkan Anda pergi jika tidak, jangan salahkan kami. Saudara-saudara untuk sama-sama untuk saya. Wajah Qi Yuyihan langsung tenggelam, apakah Anda mengancam saya? Pria parubaya itu menyipitkan mata dan tersenyum, Presiden Qiyu, jika Anda berpikir begitu, itu benar. Singkatnya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan, tetapi jangan terlalu gelap. Petik 2. Itu benar. Seorang pria kuat setengah baya dengan kapak raksasa mengambil alih percakapan, dan kemudian menunjuk ke Harvey, Presiden Qiyu, Master Song memberitahu Presiden kita Li bahwa malam ini, orang-orang ini tidak akan diizinkan untuk hidup. Pergi dari sini. Jika Anda ingin berdiri di pihak mereka, maka jangan salahkan kami karena merusaknya. Suara itu tidak jatuh. Wosh! Harvey tiba-tiba mengelak dan menyapu langsung ke arah pria kuat yang memegang kapak raksasa. Pada saat mendekati pria kuat ini, Harvey tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengubah kekuatan fisiknya dan kekacauan menjadi kenyataan. Energi. Dia memobilisasi, dan kemudian meninju langsung ke dada pria kuat ini. Pria kuat itu terkejut, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia buru-buru mundur ke belakang. Setelah mencoba menghindari pukulan, dia meluncurkan serangan balik. Namun, kecepatan York terlalu cepat, dia hanya mundur beberapa meter, dan Harvey telah menyusul. Pria kuat ini juga tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia berjuang untuk mengangkat kapak raksasa di tangannya untuk melawan. Batu, tinju telah dibombardir berat pada bilah kapak. Bang, suara. Seperti suara bantingan emas meledak di kedai teh, terpana hingga menghancurkan gendang telinga orang. Kekuatan kekerasan membawa tinju yang menghancurkan momentum menyebar. Bum bum bum. Meja teh di aula diledakkan dalam sekejap detik. Berikutnya, hanya bunyi klik yang terdengar, dan bilah kapak langsung terkoyak. Mata pria kuat ini sedikit menyusut dalam sekejap. Ekstrim. Satu pukulan. Hanya satu pukulan, anak ini benar-benar menghancurkan kapaknya. Apakah anak ini monster? Tapi sebelum dia memikirkannya, tinju Harvey telah menghantam dadanya. Pria kuat itu menjerit kesakitan, tubuhnya yang agung terbang terbalik, dan menabrak dinding dengan boom yang keras. Dindingnya hancur, dan seluruh tubuhnya tertanam di dalamnya. Dia memuntahkan darah kental, mengejang beberapa kali, dan mati. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bereaksi. Pada saat semua orang bereaksi, pria kuat dengan kapak itu sudah mati. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Harvey tiba-tiba bergerak. Yang lebih penting adalah jika Anda tidak bergerak, Anda selesai, dan Anda bergerak seperti petir, langsung membunuh seorang master di tengah bawaan. Dan, hanya dengan satu pukulan. Mu Erlene, Qin Hongye, Guo Mengcuan dan yang lainnya tahu tentang kekuatan pihak lain, jadi mereka cepat lega setelah terkejut. Tapi mulut Qi Yuyihan terbuka lebar karena terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa pria ini tidak menempatkan siapapun di matanya. Ternyata kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Setelah membunuh pria berotot itu, Harvey bertepuk tangan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak relevan. Dia berbalik perlahan, melirik 107 orang yang tersisa, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak ingin tinggal bersama kami? Apakah kamu masih ingin membunuh bunga-bunga itu? Ayo. Kamu bisa mencoba sekarang. Pria parubaya dengan pistol itu sudah marah dengan lambaian besar tangannya. Dia meraung dengan marah, bunuh mereka untukku, dan jangan tinggalkan satupun dari mereka bunuh. Mendengar perintah itu, semua orang menekan rasa takut di hati mereka, berteriak keras, dan meluncurkan serangan langsung ke arah Harvey dan yang lainnya. Namun, orang-orang ini juga tahu bahwa di antara 10 orang di Qi Yuyihan, Harvey adalah yang terkuat dan pemimpin. Oleh karena itu, 35 Jenderal Tiangang yang tersisa bergegas menuju Harvey bersama 72 jenderal jahat bumi lainnya memilih untuk berurusan dengan Qi Yuyihan, Guo Mengcuan, dan lainnya. Sebenarnya, ini juga tujuan Harvey. Dia hanya ingin menarik kekuatan tempur terkuat ke sisinya, maka Qi Yuyihan dan tekanan mereka akan jauh lebih sedikit. Bocah bau, mati pria.
Parubaya dengan pistol berteriak, memegang pistol panjang dan berlari ke arah Harvey. Terkunci. Di jalan serangan, dia menginjak tanah, merentangkan sayapnya seperti peng besar, dan melompat tinggi. Saat dia mendekati Harvey, dia menikam pistol ke dada Harvey dengan marah. Sebuah tombak ditusuk, dan ki merah yang menyebalkan tetap ada, seperti masa api yang menyala. Terlalu lambat. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, menyandarkan tubuhnya, dan langsung menghindari tembakan. Ledakan. Sebuah tembakan meleset, menusuk meja teh kayu solid, meja teh hancur seketika, dan sebuah lubang ditusuk di tanah. Melihat Harvey menghindari tembakan, pria parubaya itu memegang pistol di satu tangan dan menyapu ke arah Harvey. Anginnya kencang, dan kemanapun tombak itu lewat, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Bum bum bum. Meja dan kursi langsung hancur dan berubah menjadi serbuk gergaji. Namun, pada saat pria parubaya itu menyapu pistol, Harvey mundur sedikit, dan tubuhnya naik ke udara, menghindari sapuan ribuan pasukan ini. Segera, pada saat jatuh, Harvey mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, menebas dengan liar dengan kapak perang, dan menebas ke bawah. Bang! Dengan keterkejutan yang tumpul, Harvey menebas punggung pria parubaya itu dengan tendangan ini. Kalau 1K. Fraktur tulang belakang terdengar. Ah, pria! Parubaya itu berteriak, jatuh ke tanah dengan, buk, memuntahkan darah di mulutnya, dan mati seketika. Harvey mendarat dengan mantap, menginjak punggung pria parubaya itu, melirik yang lain dengan dingin, dan berseru, siapa lagi yang ingin mati? Bab 381. Singkatnya, itu keras dan memekakkan telinga. 34 prajurit Tiangang yang tersisa tercengang, dan kejutan di hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Seberapa menakutkan kekuatan anak ini? Dengan satu pukulan dan satu tendangan, dia langsung membunuh dua prajurit Tiangang yang berada di tahap tengah kultivasi Xiantian. Banyak orang memiliki telapak tangan berkeringat dan tidak berani maju. Semuanya, jangan takut tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia hanya satu orang. Dengan begitu banyak dari kita, apakah kita masih takut padanya? Petik 2. Seorang pria gemuk dengan palu meteor berkata dengan keras. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan bisa. Membunuhnya, semua orang naik dan membunuhnya. Bunuh. Segera, semua orang terinspirasi dan bergegas menuju Harvey. 5 pria dengan kapak raksasa menyerang lebih dulu. Desir-desir. Cahaya dingin menyala, dan momentumnya seperti pelangi. Suara ledakan sonik terdengar satu demi satu. 5 kapak raksasa diisi dengan energi kemarahan kaki kuning, membuat kapak itu semakin kuat, membawa momentum mengiris bulung huasan, ia langsung menuju ke Harvey. Mencari kematian. Harvey Zen berteriak dan mengambilnya dengan kakinya. Dengan suara, dang-bang, yang jelas, tombak panjang yang terbuat dari paduan batang di tanah melompat dan digenggam erat olehnya. Segera, Harvey memegang tombak panjang dan bergerak menuju langit dengan balok yang mudah. Bang bang bang. Suara benturan Jin Ge bergema dan terbakar. Setelah memblokir 5 kapak raksasa, Harvey memegang tombak dan lengannya bergetar hebat. Wah! Kekuatan seperti letusan gunung berapi menyebar, langsung mengguncang 5 pria kuat dengan kapak mereka berulang kali. Segera, tanpa menunggu 5 pria kuat mundur, Harvey mengepalkan tombak di kedua tangan dan menyapu ke depan dengan tajam. Detik berikutnya. Kepulan. Satu demi satu darah memercik. 5 pria kekar jatuh ke tanah dengan wajah lurus. Saya melihat bahwa tenggorokan kelima pria kuat ini semuanya terpotong, darah menyembur keluar, dan segera mati. Namun, pada saat membunuh 5 orang ini, Harvey merasakan niat membunuh yang sengit di belakangnya. Harvey tersenyum menghina, dan tangan yang memegang tombak sedikit bergetar, dan menusuknya ke belakang. Suara mendesing. Pistol ditembakkan seperti naga, dengan niat membunuh yang kejam. Saya hanya mendengar puci, dan ujung tombak yang lain langsung menusuk dada orang di belakang. Pisau besar yang dipegang di tangan pria ini berhenti di udara dan tidak bisa lagi memotong. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap matanya, dengan ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya, akhir ini bukan kepala pistol. Kamu. Kenapa kamu? Petik 2. Siapa bilang kamu tidak bisa menikam orang tanpa kepala pistol? Petik 2. Harvey berkata dengan ringan, dan kemudian tiba-tiba menghunus tombaknya. Dengan suara teredam, pria yang memegang pisau itu jatuh ke tanah, tidak bisa mengistirahatkan matanya. Pada saat ini, para prajurit Tiangang yang mengelilingi Harvey semua tercengang. Apa situasinya? Anak ini tidak hanya jago meninju dan menendang, tapi juga bisa menggunakan pistol. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan anak ini? Bocah bau makan paluku, terdengar. Teriakan keras. Pria gendut itu meraih palu dan melemparkannya ke arah Harvey. Suara mendesing. Palu besi ini menghantam kepala Harvey dengan potensi menghancurkan yang hebat. Harvey hanya memegang pistol dengan satu tangan dan melambaikannya ke langit. Sebuah ledakan menabrak palu. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Palu itu menghantam keras tiang yang kokoh di aula. Kolom itu retak, dan serbuk gergaji terbang secara horizontal, seolah-olah akan pecah. Melihat ini, Fatih Hengrou sangat marah sehingga dia mengayunkan palu ganda dan meluncurkan serangan kekerasan ke arah Harvey. Pria gemuk ini sangat kuat, dia benar-benar seperti binatang buas. Harvey mencibir, dan mengayunkan tombak di tangannya, mengibaskan setiap palu Fatih Hengrou. Bum bum bum. Ditemani oleh semburan raungan yang menggelegar. Palu air itu seperti buldoser, menghancurkan semua meja dan kursi di aula menjadi berkeping-keping.
Beberapa pilar yang berdiri di aula hancur berkeping-keping. Banyak lubang pecah ke tanah, seperti permukaan bulan. Untuk menjaga staminanya, Harvey tidak menghadapi pria gendut ini, tetapi terus mundur. Bersiaplah untuk menemukan kesempatan untuk membunuh pria gemuk ini dengan satu tembakan. Bagaimanapun, hatinya telah memikirkan patriark lama keluarga Miao. Jika Anda menghabiskan stamina Anda di sini, maka peluang menang melawan patriark lama akan lebih rendah. Melihat Harvey dipaksa mundur lagi dan lagi, prajurit Tiangang lainnya sangat gembira dan terus mengangkat tangan dan berteriak. Pria gemuk itu baik. Kakak gendut, bunuh saja anak ini dalam sekali jalan. Haha, kupikir anak ini sangat kuat, tapi hanya itu. Melihat Harvey dipaksa untuk melawan sendiri, pria gendut itu juga sangat bersemangat. Setelah mendorong Harvey sampai ke sudut, Fatih Hengrou tiba-tiba meraih palu ganda, mengeluarkan energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya pada saat yang sama, mengangkat palu ganda tinggi-tinggi, dan membantingnya ke arah Harvey. Pada saat ini, para jenderal Tiangang lainnya menahan napas, ingin menyaksikan adegan pembunuhan Harvey. Melihat dua palu menghantam ke arahnya, Harvey membanting kakinya ke tanah. Terkunci. Tanah hancur, dan tubuh Harvey terbang setinggi 5 atau 6 meter. Setelah itu, Harvey melemparkan lemparan ke udara, dan setelah menghindari sepasang palu, tombak di tangannya menusuk langsung ke bawah. Engah. Suara pisau tajam menusuk daging terdengar. Tombak itu menembus langsung ke tubuh pria gemuk itu. Petik 2. Fatih Hengrou melolong rendah dan menyedihkan, dan palu meteor di tangannya terbanting ke tanah 2 kali. Harvey mendarat dengan mantap di belakang Fatih Hengrou. Dia tidak melihat Fatih Hengrou lagi, dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang, meraih batang pistol, dan menariknya keluar tiba-tiba. Tertawa. Percikan darah. Boom, dengan ledakan keras, pria gemuk dengan berat lebih dari 300 pon jatuh ke tanah dan langsung mati. Harvey melirik Jenderal Tiangang yang tersisa di depannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, lanjutkan. Petik 2. Petik 2. Iblis. Dia adalah iblis. Petik 2. Lari. Lari. Selusin Panglima Peranggang Surgawi yang tersisa benar-benar ketakutan dan pingsan, dan mereka tidak memiliki semangat juang, dan mereka semua akan melarikan diri untuk hidup mereka. Mau kabur. Petik 2. Harvey mengangkat sudut mulutnya, bisakah kamu kabur? Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Desir. Ditemani oleh suara menusuk menembus langit, sosok Harvey melintasi guntur dan kilat di udara, dan menyapu ke arah para jenderal Tiangang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, di kotak di ujung halaman belakang rumah teh, Song Qilin, Li Tianqi, Li Tianyu, dan Miao Jiuqing sedang minum teh dan mengobrol dengan gembira, tidak merasakan bahaya mendekat. Tapi sekarang, ledakan. Pintu kotak diketuk terbuka. Seorang pria berkepala datar tersandung dan berteriak, Tuan Song dibunuh, mereka membunuh. Semua orang di dalam kotak benar-benar terkejut. Aku akan membunuhmu. Wajah Song Qilin penuh amarah, dan dia berteriak keras, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa panik? Petik 2. Pria berkepala datar itu mengangguk, terengah-engah, dan gemetar, Tuan Song. Anak itu Harvey membawa seseorang untuk membunuhnya. Oh. Petik 2. Song Qilin bercanda sambil tersenyum, aku tidak menyangka anak ini datang begitu cepat. Petik 2. Bab 382. Li Tianqi, Li Tianyu dan Miao Jiuqing juga sedikit terkejut, jelas mereka tidak menyangka Harvey datang begitu cepat. Miao Jiuqing menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, sepertinya lelaki tua ini benar-benar meremehkan bocah berbulu ini. Petik 2. Alis Li Tianqi berkerut erat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sudah lama aku katakan bahwa kita tidak boleh meremehkan Harvey. Petik 2. Song Qilin mendengus dingin dan berkata, aku tidak pernah memandangnya. Lebih baik lagi jika anak ini ada di sini kita bisa membunuhnya di sini. Begitu Harvey mati, kamar dagang Wulong akan tanpa kepala. Pasti akan runtuh. Adapun aliansi antara Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat dan Kamar Dagang Awan dan Kamar Dagang Wulong, itu akan mengalahkan diri sendiri. Song Qilin memandang pria berkepala datar itu dan berkata, ada 36 prajurit geng surgawi, saudara Li. Dengan 72 prajurit setan bumi, di depan Anda, mengapa Anda panik? Petik 2. Pria berkepala datar itu menelan ludah dan berkata, Tuan Song, saya pergi ke lihat sekarang, prajurit Tiangang dan prajurit setan bumi hampir tidak dapat menghentikan mereka. Sekarang, lebih dari setengah dari mereka telah dibunuh oleh orang-orang itu. Apa? Petik 2. Li Tianyu langsung berdiri, meraih kera pria berkepala datar dengan satu tangan, dan berkata dengan marah, apa yang Anda katakan itu benar. Petik 2. Tuan Li, apa yang saya katakan adalah benar. Pria berkepala datar itu gemetar ketakutan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Li Tianyu melepaskan tangannya dan sangat marah. Anda harus tahu bahwa prajurit geng surgawi dan prajurit setan bumi itu adalah elit terkuat dari kamar dagang surga dan bumi mereka. Bahkan jika seseorang mati, itu akan membuat dagingnya terluka. Tetapi sekarang, dia mendengar bahwa lebih dari setengah elit ini telah meninggal, yang membuat hatinya berdarah. Wajah Li Tianqi juga menjadi gelap. Bagaimanapun, para elit ini adalah ibu kota kebangkitan kamar dagang langit dan bumi mereka. Jika mereka semua mati, maka bahkan jika pertempuran ini dimenangkan, mereka akan menang. Saudara Li, jangan marah. Yang terpenting dalam masyarakat ini adalah bakat. Selama ini dikalahkan.
Setelah itu, seluruh Guangdong Barat dan Guangdong Selatan akan menjadi milik kita. Apakah Anda menginginkan bakat apapun? Petik 2. Song Qilin merasa lega kemudian dia berkata dengan kaget, sejak anak itu datang, dia tidak boleh dibiarkan hidup dari sini. Benar aku harus membunuh mereka untuk menghilangkan kebencian hatiku. Li Tianyu juga meraung. Song Qilin berbalik untuk melihat Jian Hen yang berdiri di belakangnya, dan memerintahkan, Jian Hen, tugas membunuh anak itu Harvey terserah padamu. Mengenakan tunik hitam, dia kurus, dengan alis pedang dan mata bintang, dan tampan. Pria wajahnya sedikit pucat, dan Jian Ken, yang memegang pedang panjang, hanya mengangguk ringan, tidak berbicara, berbalik dan meninggalkan kotak. Blade gila, kamu juga membantu. Li Tianqi juga memberi perintah kepada prajurit pribadinya. Mengenakan jaket hitam, dengan rambut hitam diikat di belakang kepalanya, wajahnya tegar, dengan bekas luka di sudut matanya, dan dia memegang pisau hitam besar. Memegang pisau besar, dia mengikuti dan meninggalkan kotak. Haha, biarkan orang tua ini membantumu juga. Miao Jiuqing juga tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dengan sopan berkata kepada 4 Master Gu Surgawi yang setengah tertidur berjubah putih, tolong 4, aku harus membunuh anak itu Harvey, 4. Master Gu Surgawi mengangguk dan berjalan keluar dari kotak. Ada 6 tuan di luar sana, Harvey dan orang-orang itu pasti akan mati. Song Qilin tertawa, lalu menyipitkan matanya dan berkata, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Saya ingin melihat bagaimana anak yang dikenal sebagai jenius tak tertandingi di mata banyak orang ini mati di depan mata saya. Orang tua itu memiliki niat ini. Miao Jiuqing juga tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Song Qilin dan 6 lainnya bangkit satu demi satu dan meninggalkan kotak. Pada saat ini, lobi kedai teh di depan menjadi berantakan. Mayat-mayat ditumpuk di atas tanah dan darah mengalir. Ada 316 Jenderal Tiangang semuanya tewas. 72 Jenderal RVN juga telah dibunuh oleh Qi Yihan dan Guo Mengcuan, dan hanya ada 25 yang tersisa. Saat ini, 25 sisanya Jenderal RVN memegang senjata, dia menatap Harvey 10 orang dengan gemetar. Sebelum pertempuran, mereka tidak menganggap serius 10 orang ini. Bahkan jika beberapa dari 10 orang ini kuat, mereka tidak sebanyak mereka. Ada 108 dari mereka, dan semuanya adalah master di tingkat master. Tapi, mereka telah runtuh. 10 orang ini hanya membunuh dewa hidup-hidup. Keuntungan angka tidak ada apa-apanya di mata mereka. Terutama anak laki-laki yang mengambil pemimpinnya hanyalah iblis. 30. 6 panglima perang Great Heavenly Gang semuanya mati di tangannya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya fakta ini sama sekali. 5 orang tanpa melanjutkan serangan, Qi Yihan melangkah maju, menyapu matanya yang indah, dan berkata dengan keras, semuanya, tidak ada ketidakadilan atau kebencian di antara kita, mengapa Anda harus bekerja untuk Song Qilin dan yang lainnya? Selama Anda berhenti memblokir, saya akan membiarkan Anda hidup, bagaimana dengan itu? Petik 2. Qi Yihan adalah seorang wanita, dan ada terlalu banyak pembunuhan malam ini, yang membuatnya sedikit tak tertahankan. Faktanya, Mo Erlene juga berpikiran sama dengan Qi Yihan. Di sisi lain, Qin Hongye tidak memiliki fluktuasi di hatinya. Di matanya, hanya ada 3 jenis orang, Harvey, teman dan musuh. Selama itu adalah musuh, bunuh tanpa ampun. Pada saat ini, salah satu pemimpin dari 25 orang berkedip sejenak, dan kemudian sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Presiden Qiyu, karena baik dan benar, kami sangat berterima kasih. Song Qilin dan yang lain ada di kedai teh di belakang, kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Hentikan semuanya, Yang lain juga sedikit menundukkan kepala, tidak dapat melihat ekspresi mereka dengan jelas. Qi Yihan mengangguk dan tidak berpikir lagi, Harvey, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Qi Yihan, Mo Erlene dan yang lainnya berbalik dan berjalan menuju halaman belakang, Harvey mengikuti di belakang. Namun, tepat ketika Harvey dan rombongannya berbalik dan pergi, 25 prajurit iblis bumi yang berdiri di belakang mereka mengangkat kepala, wajah mereka penuh dengan ekspresi ganas. Segera, pria terkemuka itu mengedipkan mata pada yang lain, dan mengikuti dengan diam-diam. Tepat ketika 25 orang itu berjarak kurang dari 5 atau 6 meter dari Harvey dan yang lainnya, mereka mengangkat pedang panjang dan pedang tajam mereka dan menebas ke arah Harvey dan yang lainnya. Namun, pada saat 25 pisau panjang dan pedang tajam ini ditebas, Harvey mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Dalam sekejap, semua senjata seperti pedang, tombak, kapak, kait dan garpu yang jatuh di tanah melompat ke udara. Detik berikutnya. Kepulan suara. Pisau tajam yang menusuk daging bergema. Bunga darah mekar, centil dan menakutkan. Gerakan ini segera menarik perhatian Qi Yihan, Mo Erlene dan yang lainnya, dan mereka menoleh untuk melihat. Saya melihat bahwa tidak jauh di belakang mereka, 25 prajurit bisa mengangkat pisau tajam mereka di atas kepala mereka, mempertahankan postur menyerang, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, bila tajam di tangan 25 orang ini tidak bisa lagi diayunkan, karena masing-masing dari mereka memiliki bilah tajam di dada mereka. Semua adalah kematian satu tembakan. Qi Yihan dan Mo Erlene juga bereaksi, orang-orang ini jelas ingin menyelinap menyerang mereka. Tapi kenapa? Bab 383. Dia jelas membiarkan mereka pergi, tetapi mengapa mereka masih ingin membalas mereka? Wajah cantik Qi Yihan dingin, menatap pria terkemuka, dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa? Sayang sekali.
Tidak apa-apa, setelah berbicara, pemimpin itu jatuh ke tanah dengan buk. 24 pria lainnya juga jatuh ke tanah, semuanya mati. Harvey tidak melihat orang-orang itu lagi, tetapi menoleh untuk melihat Qiu Yihan, dan berkata dengan ringan, Yihan, karena orang-orang ini adalah elit Song Qilin, mereka juga orang kepercayaan mereka. Anda ingin mereka menyerah? Tidak sama sekali. Tidak mungkin. Qiu Yihan menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, mungkin aku tidak cukup kejam. Harvey tersenyum, mengapa seorang gadis harus begitu kejam? Ini masalah pembunuhan. Lakukan saja untuk kita. Laki-laki. Qiu Yihan memutar matanya ke arah Harvey, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikuti Harvey menuju pintu belakang rumah teh. Namun, tepat ketika Harvey hendak membuka pintu, dia membeku di dalam hatinya dan tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan datang ke arahnya. Mundur, Harvey Zen berteriak, dan langsung memobilisasi energi kuno yang menyebalkan. Tangan kanannya sehijau jasper, busurnya bertahan, dan dia menamparnya ledakan dengan suara guntur yang tumpul. Aku melihat pintu kayu berukir setinggi lebih dari 2 meter langsung hancur berkeping-keping 9 Mu'erlene yang sudah pergi, mendongak satu demi satu. Saya melihat seorang pemuda pucat dan tampan dengan setelan tunik hitam ditikam dengan pedang. Truki berwarna merah darah tetap ada di tubuh pedang Ki yang menakutkan menyebar dengan liar, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, yang membuat jantung Mu'erlene berdetak kencang. KKK. Kusen pintu dibuka dengan celah oleh penyebaran energi sejati, dan dindingnya dipotong dengan bekas pedang. Sangat ganas. Namun, pedang ini berhenti di tengah tusukan, tidak bisa maju 1 inci pun. Karena, pedang ganas ini diblokir oleh King Lei Palm Harvey. Bum bum bum. Arus listrik kian dan energi merah darah yang menjengkelkan saling terkait, membuat suara ledakan yang tak henti-hentinya. Harvey juga sedikit terkejut. Meskipun Green Thunder Palm-nya hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, dia tidak berharap orang ini dapat memblokirnya. Benar-benar tidak mudah untuk dapat memblokir telapak tangan seseorang dengan budidaya tahap bawaan akhir. Harvey melirik pria ini dan terkejut. Tulang pedang. Orang ini ternyata adalah tulang pedang alami, dan terlahir cocok untuk latihan pedang. Jika dia bisa memberikan petunjuk di masa depan, orang ini akan pergi jauh dalam kendo. Jika Anda bisa menaklukkan orang ini, sepertinya itu cukup bagus. Mengapa ilmu pedang orang ini begitu kuat? Siapa dia? Petik 2. Mu'erlene tampak penasaran. Dia adalah prajurit pribadi Song Qilin, dia disebut Jianhen Qiu Yihan. Menatap Jianhen, dan berkata, orang ini selalu pendiam, tetapi kekuatannya keterlaluan. Itu karena dia, itu sebabnya Song Qilin sangat tidak bermoral. Dan bisa duduk dan bersantai. Semua pembunuh yang ingin membunuh Song Qilin mati di bawah pedangnya, dan orang-orang itu tidak bisa mengoper 3 pedang di tangannya. Anak ini memang bakat yang langka. Petik 2. Guo Mengcuan juga mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, di usia muda, dia memiliki kultivasi bawaan, dan pengetahuannya dalam kendo sangat dalam, masa depan tidak terbatas. Di tahap selanjutnya, dia terlihat seumuran dengan Harvey. Bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Mendengar ini, Mu'erlene menjadi gila. Melihatnya seperti ini, di antara semua orang yang hadir, tampaknya hanya basis kultivasinya yang terendah. Dia memutuskan bahwa Harvey harus memberinya petunjuk bagus nanti. Belum lagi melampaui dinginnya musim gugur, setidaknya menyusul Qin Hongye. Kalau tidak, sebagai wanita Harvey, saya tidak akan punya wajah. Karena tanda pedang telah muncul, sepertinya pedang gila juga akan muncul. Kata Chu Sangyong ringan. Siapa Crazy Blade? Petik 2. Mu'erlene dengan cepat bertanya. Chu Sangyong menjawab, Blade gila adalah prajurit pribadi Li Tianqi. Kultivasi dan kekuatannya mirip dengan Jianhen, dan dia juga bakat yang langka. Namun, dibandingkan dengan Jianhen, pedang gila lebih memberontak dan membunuh semua orang. Menurut perasaanku, dia adalah karakter yang kejam. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mu'erlene terdiam. Kenapa sejak Harvey muncul, semua jenius jahat telah lahir? Mungkinkah karena Harvey adalah penjahat besar, jadi dia menarik para penjahat itu? Saat Mu'erlene dan yang lainnya sedang berdiskusi, Harvey telah bertarung melawan pedang di tangan Jianhen selama beberapa menit dengan Green Thunder Palm. Kusen pintu telah benar-benar hancur, dan dinding di kedua sisi retak inci demi inci, seolah-olah akan runtuh. Kamu sangat baik. Petik 2. Harvey Chong tersenyum tipis pada Jianhen, dan berkata, bagaimana kalau kamu mengikutiku di masa depan? Petik 2. Jianhen tampak acuh tak acuh, tidak menanggapi kata-kata Harvey, tetapi langsung mengerahkan ki sejatinya secara ekstrim, lalu lengan kanannya mengerahkan kekuatan, dan pedang itu terus melesat ke depan. 7 ilmu pedang pembunuh. Petik 2. Sebuah pedang di udara. Zizizi. Energi pedang meningkat lebih dari 10 kali dalam sekejap, dan bertabrakan dengan King Lei di telapak tangan Harvey. Saat ini, ki pedang pembunuhan berdarah merobek guntur hijau di telapak tangan Harvey inci demi inci, dan tubuh pedang perlahan mendekati Harvey. Harvey mendecakkan lidahnya dan berkata, "Yah, tidak buruk, sobat, saya lebih menghargai Anda. Namun, meskipun ilmu pedang Anda luar biasa, tidak mungkin untuk mengalahkan saya dengan kekuatan Anda saat ini. Tentu saja, jika Anda berjanji untuk mengikuti saya, aku pasti bisa menjadikanmu Master Super Kendo." Bagaimana? Petik 2. Kamu terlalu banyak bicara. Petik 2. Jianhen menjawab dengan dingin, dan kemudian melanjutkan untuk mengerahkan energi sejati. Henggu Zhangfeng. Ditemani minuman ringan. Bentuk kedua dari Seven Killing Swordsmanship ditampilkan. Dalam sekejap,
Energi pedang merah darah yang menyebar langsung berubah menjadi belati sepanjang 3 inci, seperti embusan angin dan hujan, bergegas menuju Harvey. Haha, ilmu pedang ini cukup bagus. Petik 2. Harvey tersenyum, dan kemudian matanya menyipit, sayang sekali masih belum ada api. Suara itu tidak jatuh. Harvey langsung memobilisasi Teikotruki hingga 50% dan segera meluncurkannya dengan telapak tangan. Boom, meledak, dan busur listrik Qian yang ganas langsung berubah menjadi petir Qian dan menyebar, secara langsung menghancurkan semua pedang pendek berwarna darah yang masuk. Jian Hen tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan seperti letusan gunung berapi, dan langsung terbang dengan pedang. Itu terbang lebih dari 20 meter jauhnya, dan hanya tendangan voli yang dilemparkan dan mendarat dengan kuat di tanah. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Song Qilin, Li Tianqi dan yang lainnya yang berjalan ke pintu kedai teh di belakang. Semua orang terkejut, dan mereka tidak menyangka tanda pedang yang sangat kuat akan dikirim terbang oleh Harvey. Song Qilin tiba-tiba kesal. Bagaimanapun, dia selalu memandang rendah Harvey. Tapi sekarang, Harvey bahkan mengirim prajurit pribadinya terbang dengan satu telapak tangan, bagaimana ini bisa membuatnya tidak marah? Ini hanya tatap muka. Jian Hen, anggap serius dan bunuh anak ini dengan cepat. Song Qilin sangat marah dan berteriak pada Jian Hen. Jian Hen mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara, hanya sedikit di bawah kakinya, dia menyapu ke arah Harvey lagi. Bab 384. Kecepatan tanda pedang sangat cepat, dan itu seperti pedang tajam yang terhunus dan ditembakkan ke Harvey. Jarak lebih dari 20 meter akan dicapai dalam sekejap. Saat dia mendekati Harvey, tubuh Jian Hen terangkat ke udara. Setelah mengosongkan ketinggian lebih dari 10 meter, Jian Hen langsung mengerahkan energi sejatinya, dan kemudian menusuk langsung dengan pedang, membidik Harvey. 3000 fajar. Diiringi teriakan keras. Bersenandung tubuh. Pedang itu bergetar ringan, membuat suara pedang yang keras. Terlebih lagi, pada saat pedang ditusuk, gas pedang berwarna merah darah berubah menjadi pedang pendek 3 inci yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah tornado berwarna darah telah berkumpul dan tersapu dengan panik ke bawah. Wuhu! Pedang pergi dan angin bertiup, angin menderu, dan semua cabang dan daun mati dan tanah dan batu di halaman tersapu ke langit. Tidak hanya itu, tetapi di sekitar Harvey, energi pedang merah darah juga berubah menjadi pedang pendek 3 inci yang padat, seperti gelombang, gelombang demi gelombang, bergegas menuju Harvey. Ini adalah pedang ketiga Jian Hen. 3000 fajar. Itu bisa memblokir semua rute pelarian musuh, sehingga musuh hanya bisa membawanya dengan keras. Jika Anda tidak tahan, hanya ada satu cara untuk mati. Apakah anak ini benar-benar kuat? Dia benar-benar memaksa Jian Hen untuk menggunakan pedang ketiga. Petik 2. Song Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Li Tianqi mengerutkan kening dan berkata, sepertinya desas-desus bahwa anak ini membunuh He Pingchuan dan Hong Wusheng tidak berlebihan. Song Qilin mendengus. Dingin, dan berkata, aku tidak percaya anak ini benar-benar bisa membunuh He Pingchuan dan Hong Wusheng. Menurut pendapat saya, ini hanya dia yang membangun momentum untuk dirinya sendiri. Sekarang Jian Hen telah menggunakan pedang ketiganya, anak ini pasti akan mati. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Jian Hen jarang menggunakan pedang ketiga, dan semua orang yang telah melihat pedang ketiga Jian Hen sudah mati. Jadi, anak ini tidak terkecuali. Haha. Petik 2. Matt Saber bersandar malas ke pilar di sampingnya dan tidak bisa menahan tawa. Matt Sabre, apa yang kamu tertawakan? Song Qilin bertanya dengan wajah bingung. Kuang Dao menguap dan berkata dengan ringan, Jian Hen akan kalah. Apa? Ekspresi Song Qilin berubah, dan dia berkata dengan keras, ini tidak mungkin. Percaya atau tidak? Crazy Blade menjawab, dan kemudian dengan ringan mengelus pedang besarnya, menyeringai, akhirnya, saya menemukan seseorang yang bisa bertarung. Itu pada saat ini. Di halaman. Melihat serangan yang begitu mengerikan dari Jian Hen, Harvey tampak tenang, tanpa rasa takut di wajahnya. Dia melihat ke langit, tersenyum ringan, dan kemudian menginjak tanah. Boom! Seluruh halaman belakang terguncang, seolah-olah itu telah menyebabkan gempa bumi yang kuat. Kekacauan yang kuat, kuno, berubah-ubah, bergelombang, berdarah, dan ganas truki menyebar dari tubuh Harvey, seperti belahan hitam yang bergerak menuju menyebar ke sekeliling. Boom-boom. Pedang pendek berwarna darah 3 inci yang bergegas menuju Harvey semuanya hancur dalam sekejap, hanya menyisakan satu pedang di tangan Jian Hen, terus menusuk Jian Hen. Melihat ini, pupilnya melebar, jelas tidak menyangka Harvey untuk menghancurkan pedang pendek yang menyebalkan itu hanya dengan nafasnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan Harvey. Dia mengatupkan giginya, menebas pedangnya, dan terus menusuk Harvey. Harvey tidak menghindar atau menghindar, dia langsung memutar pukulan dan membanting ke atas. Ledakan dengan pukulan, Chaos Truki berubah menjadi naga gila hitam dan menyerbu, membanting pedang dari Jian Hen. Sial suara. Renyah bergema, dan pedang di tangan Jian Hen ditekuk oleh kekuatan pukulan ini. Adapun pedang Qi yang dibawa oleh pedang ini, bahkan lebih hancur oleh pukulan ini. Ya. Jian Hen mendengus, tidak mampu menahan beban pukulan ini sama sekali, seluruh orang, dengan pedang, melintasi parabola di langit dan terbang ke kejauhan. Ini akan jatuh ke tanah. Namun, Jian Hen tidak menyerah. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan tidak akan pernah mengakui kekalahan dengan enteng.
Pada saat jatuh, pinggang dan perut Jian Hen terpelintir, setelah menstabilkan tubuhnya, dia siap untuk mengubah gerakan pedangnya lagi dan membunuh Harvey. Namun, ketika dia mengangkat matanya, dia menemukan bahwa Harvey telah datang kepadanya di beberapa titik. Kamu. Petik 2. Jian Hen tercengang. Apakah orang ini manusia atau hantu? Bagaimana bisa begitu cepat? Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, pukulan Harvey telah menghantam dadanya. Bang! Dengan suara tumpul, tubuh Jian Hen belum mendarat, dan seluruh orang meledak seperti bola meriam. Boom! Dengan suara keras, tubuh Jian Hen langsung menabrak dinding. Dia pingsan di atas reruntuhan, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia merasa seperti tulang di sekujur tubuhnya akan patah. Pedangnya yang sombong juga jatuh ke samping. Hilang. Benar-benar dikalahkan. Aku kehilangan diriku. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melemparkan pedang ketiga. Selain itu, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, pemuda yang seusia dengan dirinya, baik dalam hal kultivasi atau kekuatan, telah melampaui dirinya sendiri terlalu banyak. Dia benar-benar bisa bunuh diri dengan satu pukulan. Dia menatap kosong ke langit malam yang gelap, tidak bergerak, seolah-olah dia telah dipukuli, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Song Qilin benar-benar terpana. Li Tianqi dan Li Tianyu bahkan lebih bodoh. Bahkan Kuang Dao dan Miao Jiuqing tampak luar biasa. Meskipun mereka berdua melihat bahwa Jian Hen akan kalah sekarang, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Jian Hen akan kalah begitu cepat? Pada saat ini, seluruh halaman belakang sepi. Song Qilin, Li Tianqi, dan yang lainnya memandang Harvey seolah-olah mereka telah melihat hantu. Namun, Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya menganggap itu normal. Meskipun anak Jian Hen adalah seorang jenius dan penjahat, jarang bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya seperti Harvey, seorang penjahat hebat, yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Harvey melirik tanda pedang yang telah dia kalahkan sampai dia meragukan hidupnya, menggelengkan kepalanya, lalu mengedipkan tubuhnya, dan langsung tersapu ke arah Song Qilin. Dia datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membunuh Song Qilin dan Li Tianqi. Selama mereka terbunuh, kamar dagang Datong dan kamar dagang Tiandi akan langsung runtuh. Namun, tepat saat Harvey mendekat, niat membunuh yang kejam muncul. Segera setelah itu, cahaya hitam legam melintas. Hati Harvey membeku, dan dia tiba-tiba kembali. Ledakan. Ledakan keras. Saya melihat pisau besar hitam menebas, langsung mengiris selokan 10 meter dari tanah. Harvey tiba-tiba mengangkat matanya, melihat ke atas, dan melihat seorang pria muda dengan kuncir kuda, jaket hitam, dan pisau besar, menyipitkan matanya ke arahnya. Namun, setelah melihat pemuda itu, Harvey tiba-tiba merasakan kegembiraan di hatinya. Orang baik. Tulang pisau. Tulang pisau alami. Pria yang menyeret ini terlahir untuk pisau. Jika mereka dapat membawa anak itu dan anak ini di bawah komando mereka, mereka akan dapat menangani banyak hal untuk diri mereka sendiri di masa depan. Jika Anda bisa membuat pendekar pedang super dan pendekar pedang super sendiri, itu akan sangat memuaskan. Harvey menyeringai, menunjuk ke tanda pedang tidak jauh yang meragukan hidupnya, dan berkata, Bung, mengapa kamu tidak tinggal bersama pria itu dan bergaul denganku di masa depan? Petik 2. Bab 385. Crazy Saber melirik Harvey, menarik telinganya, dan berkata, bukan tidak mungkin untuk bergaul dengan Anda, tetapi premisnya adalah bahwa kekuatan Anda dapat meyakinkan saya. Bagaimana Anda bisa diyakinkan? Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, diminta. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan seperti Jian Hen, aku akan mengikutimu, bagaimana dengan itu? Crazy Saber tertawa malas. Tidak masalah. Harvey setuju. Harvey, hati-hati, orang ini namanya Crazy Blade, dia orang yang galak. Qiyu Yihan mengingatkan dengan keras. Harvey hanya melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Crazy Blade, tidak peduli seberapa kejamnya dia, dapatkah dia dibandingkan dengan dirinya sendiri? Bagi Harvey, mengalahkan Crazy Blade dalam 3 gerakan bukanlah masalah sama sekali. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Petik 2. Harvey Chong mengaitkan jari-jarinya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Terserah Anda. Petik 2. Kuang Dao tersenyum jahat, dan kemudian seluruh tubuhnya terkejut, dan aura pembunuh yang mengerikan segera menyebar. Bersenandung pisau. Hitam besar di tangannya bergetar hebat, dan suara pisau bergema di udara. Bunuh. Ledakan teriakan tidak berakhir. Suara mendesing. Suara udara pecah terdengar. Sosok Crazy Blade langsung menghilang di tempatnya. 9 tebasan ke langit. Pedang menjulang di langit sebelum suara itu jatuh, Harvey bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa datang dari langit. Sosok pisau gila muncul di langit di beberapa titik, dan tebasan marah datang langsung ke atas kepala Harvey. Untuk sepenuhnya memadamkan Crazy Blade, Harvey tidak mundur atau menghindar, tetapi memadatkan tubuh kedagingannya dan ki sejati primordial, dan langsung menyapanya dengan telapak tangan. Antara petir dan flint. Bang telapak. Guntur hijau dan pisau besar bertabrakan bersama, membuat suara tabrakan yang keras, seperti suara bentrokan Jinge. Bum bum bum. Arus listrik kian bertabrakan dengan energi pedang hitam yang ganas, dan semburan guntur meledak. Kekuatan yang melonjak bahkan lebih menakutkan, tanah retak, beberapa pohon besar yang ditanam di halaman juga pecah, dan bahkan bebatuan di bebatuan hancur. Semua orang di kejauhan terkejut ketika mereka melihatnya.
Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran antara dua monster itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, setelah 1 menit penuh konfrontasi, ekspresi ceroboh di wajah Crazy Blade menghilang, digantikan oleh kesungguhan dan keseriusan. Meskipun dia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat, dia mengalahkan Jian Hen dalam 3 langkah. Namun, dia baru mengerti setelah dia secara pribadi menyerahkannya. Kekuatan orang ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. 1 telapak tangan. Orang ini memblokir tebasannya sendiri hanya dengan 1 telapak tangan. Menakjubkan. Namun, karena ini, dia merasa darah di tubuhnya juga mendidih. Sudah lama sejak saya bertemu lawan yang begitu kuat, sepertinya kita pasti bisa bertarung hari ini. Pikirkan tentang ini. Crazy Saber menjentikkan pergelangan tangannya, dan pisau besar di tangannya mengubah lintasannya seketika, menebas leher Harvey dengan marah. Desir. Pedang diisi dengan udara, dan momentumnya luar biasa, seolah-olah memotong semuanya. Menghadapi tebasan horizontal ini, Harvey membanting tubuhnya ke belakang dan menghindari tebasan amarah dalam sekejap. Segera, tanpa menunggu Crazy Blade menyerang lagi, Harvey membanting sedikit di bawah kakinya, tubuhnya berdiri tegak, dan kemudian menggertaknya dan memukul dada Crazy Blade dengan telapak tangan. Ekspresi Crazy Blade berubah, dia tidak pernah menyangka serangan Harvey datang begitu cepat. Dia tiba-tiba mengangkat pisau besar di tangannya untuk melawan. Aduh! Sebuah ledakan keras. Kekuatan King Lei yang dibawa oleh King Lei Palem melonjak liar, menghancurkannya. Pisau gila itu benar-benar tak terbendung, dan bahkan pria dan pisau itu terguncang ke belakang. Tertawa dengan suara gesekan yang keras, kaki Crazy Saber meluncur melintasi 2 jurang di tanah, dan setelah mundur 10 meter penuh, dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, kelemahan di wajah Crazy Blade dan penghinaan di hatinya telah sepenuhnya menghilang. Terlalu kuat. Orang ini sangat kuat. Pada saat Crazy Blade menstabilkan tubuhnya, Harvey tidak berhenti, dan dia sudah bergegas. Melihat Harvey menukik ke arahnya, pisau gila itu langsung mengerahkan semua kekuatan fisik dan energi yang membuat marah, lalu mengepalkan pisau besar itu dengan kedua tangan, dan menebas ke arah yang dituju Harvey. Hancurkan langit dan pecahkan ombak. Desir udara. Di depanmu sepertinya terkoyak, dan pisau ini memotong busur setengah bulan hitam di udara, yang menakutkan. Terlebih lagi, pada saat pisau ditebas, gas pisau tampaknya berubah menjadi semburan besar hitam legam, melonjak ke arah Harvey. Menggigit-menggigit. Gelombang besar yang dibentuk oleh gas pisau, seperti bulldozer, menghancurkan batu tulis di tanah, mengangkatnya ke udara, dan menyapu ke arah Harvey. Sungguh ilmu pedang yang kuat ilmu. Pedang yang luar biasa. Guo mencuan di kejauhan berseru 2 kali berturut-turut. Chu Sangyong juga mengangguk perlahan dan menghela nafas, seiring waktu, anak ini pasti akan menjadi generasi pendekar pedang yang tiada taranya di masa depan. Wei Changji, Zhu Zhengchun, Li Huairen, dan Lu Yuan juga menganggukkan kepala, dan menatap pisau gila itu. Dengan rasa kagum. Pada saat ini, di seberang pintu rumah teh. Melihat Jian Hen dikalahkan, dan Crazy Blade tidak dapat membunuh Harvey, Song Qilin menjadi semakin gelisah. Dia melirik Harvey dengan muram, dan kemudian berkata kepada Miao Jiuqing, Miao Lao, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat dan biarkan keempat tuan mengambil tindakan, pastikan untuk membunuh Harvey sesegera mungkin. Oke. Miao Jiuqing mengangguk. Dia menoleh dan berkata kepada 4 master Gu Surgawi berjubah putih, 4 master, cepat dan bantu Crazy Blade untuk membunuh Harvey. Keempat master Gu Surgawi mengangguk ringan, dan kemudian 4 dari mereka mengeluarkan 4 bayangan putih di udara. Menyapu ke arah di mana Harvey berada. Cepat hentikan mereka, keempat orang ini ingin mengepung Tuan Harvey. Guo mencuan segera bereaksi, dan dia membanting kakinya ke tanah, langsung melintasi puluhan meter. Dia langsung memobilisasi trukinya di tengah Yuan-Yuan, dan meninju 4 master Gu Surgawi dengan 1 pukulan. Namun, tepat saat Guo mencuan meninju, awan kabut putih yang terbuat dari serangga terbang putih mengalir tepat di depan 4 guru Gu Surgawi, menghalangi mereka seperti penghalang. Bum bum bum. Ditemani oleh suara 4 ledakan, meskipun 4 penghalang terguncang, mereka gagal melukai 4 master Gu Surgawi. Bagaimanapun, kultivasi keempat master Gu Surgawi ini berada di tahap tengah alam Yuan-Yuan, dan kekuatan mereka sama dengan Guo mencuan. Wajah keempat master Gu Surgawi tenggelam, dan mereka melambaikan lengan baju mereka. Wah! 4 kelompok serangga terbang berwarna-warni terbang dan hanyut menuju Guo mencuan. Serangga terbang ini tidak hanya ganas dalam menyerang, tetapi juga membawa gas beracun, dan daya mematikan mereka menjadi lebih kuat. Jika Anda menghirup gas beracun, Anda akan diracuni dan segera mati. Guo mencuan buru-buru menahan napas, memutar pukulan lain, dan meledak. Tinju 5 elemen. Potong telapak gunung. Feng Yun Claw. Sebuah suara nyaring terdengar. Pada saat ini, Chu Sangyong, Wei Changji dan yang lainnya juga bergegas untuk menghadapi 4 guru Gu Surgawi bersama. Tiba-tiba, 2 pertempuran sengit di halaman dimulai. Sisi lain. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Kibilah hitam legam dan petir cian bertabrakan, menyebar ke segala arah seperti sungai yang berjatuhan. Meskipun pisau kedua Crazy Blade sangat ganas, itu masih gagal untuk melukai Harvey setengah poin. Suara raungan dan ledakan tidak ada habisnya, dan energi pisau yang meletus dari pisau ini secara bertahap hancur. Bab 386. Kekuatan telapak tangan Harvey terlalu keras, seperti gelombang laut yang bergelombang menamparkan ke arah pisau gila itu.
Di bawah guntur hijau bergelombang, tubuh Kuang Dao terkena luka, berlumuran darah. Crazy Blade akhirnya tidak bisa menahannya, dan dia bahkan terbang dengan pisau. Namun, pada saat terbang keluar, Harvey tidak berhenti sama sekali, dia melangkah keluar dan menyapu. Dalam sekejap mata, Harvey menyusul Crazy Blade. Dia membanting sedikit dengan satu kaki, dan tubuhnya menyapu tepat di atas pisau gila itu. Aku belum kalah. Mad Saber meraung di langit, memutar pinggang dan perutnya, dan aliran truki dan kekuatan fisik yang terus-menerus dimobilisasi. Segera, dia mengepalkan pedang besar di kedua tangan, dan kekuatan ganas meledak seketika, menebas ke arah Harvey Wu di langit. Changlong mengendarai matahari. Desir ditebas. Dengan pisau, bilah hitam legam itu menyapu langit, seolah berubah menjadi naga hitam legam, terbang ke udara, dan menabrak Harvey. Melihat serangan menakjubkan Crazy Blade, Harvey tidak hanya tidak takut, tetapi juga sangat gembira. Orang ini memiliki potensi besar. Bagaimanapun, saya harus menerima tanda pedang dan pisau gila. Pikiran ini terlintas begitu saja di benakku. Mata Harvey menyipit, dan pupil matanya yang dalam seperti langit berbintang yang luas. Dia langsung memobilisasi Taigu Zenki, dan kemudian tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan dia langsung menekannya dengan satu telapak tangan. King Lei Yin. Disertai dengan teriakan keras. Telapak tangan besar dengan guntur hijau ganas ini berguling langsung, seperti gunung besar yang menekannya. Dalam sekejap. Ledakan. Ledakan keras bergema di langit malam. Telapak guntur hijau bertabrakan dengan naga biru yang berubah dari gas pedang. Namun, Changlong yang diubah menjadi gas pedang tidak bisa menahan telapak tangan Harvey sama sekali, dan itu langsung hancur. Aura pedang tirani juga menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya. Bang! Ledakan yang membosankan. Crazy Saber, dengan pisau yang menempel pada seluruh orang, ditampar ke tanah dengan keras. Sebuah lubang manusia dihancurkan dari tanah, dan pisau gila itu tergeletak di tanah dengan fon besar, darah menetes dari tubuhnya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Adapun pisau besar hitamnya, jatuh ke samping. Hilang. Aku benar-benar kalah. Crazy Blade tampak kosong, menatap kosong ke langit malam, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah, dan dia kalah begitu cepat. Lebih penting lagi, anak ini benar-benar mengalahkan dirinya sendiri dalam 3 langkah. Memikirkan hal ini, Crazy Blade tersadar kembali. Karena anak ini dapat dengan tepat mengendalikan dirinya untuk mengalahkan dirinya sendiri dalam 3 langkah, itu berarti dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bunuh diri dalam hitungan detik. Alasan mengapa dia membiarkan dirinya menggunakan ketiga jurus itu mungkin karena dia ingin tahu apa kekuatannya. Takut. Orang ini mengerikan. Pada saat ini, Mad Saber sepenuhnya diyakinkan oleh Harvey. Tidak heran pria itu Jian Hen dipukuli sampai meragukan hidupnya, bukankah dia sama sekarang? Pada saat ini, Harvey sudah mendarat dengan mantap dan berdiri di samping Crazy Blade. Harvey memandang Crazy Blade dengan tenang dan berkata, Crazy Blade, fondasi Anda sangat bagus, dan keterampilan pedang yang telah Anda pelajari juga sangat cocok untuk Anda. Namun, ilmu pedangmu masih kurang sedikit api, jadi kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari 9 tebasan terhadap langit. Jika Anda mempercayai saya, ikuti saja saya akan membuat Anda lebih kuat, dan saya akan membawa Anda ke seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Setelah berbicara, Harvey mengabaikan pedang gila dan berlari menuju 4 Master Gu Surgawi. Bagaimanapun, kultivasi keempat Master Gu Surgawi itu berada di tengah Yuan-Yuan, dan dengan teknik Gu mereka, kekuatannya lebih kuat, jadi Guo Mengcuan dan yang lainnya benar-benar tidak dapat membunuh mereka untuk sementara waktu. Melihat adegan ini, Song Qilin dan Li Tianqi dan yang lainnya di pintu kedai teh lamban. Crazy Saber juga kalah. Untuk sesaat, mereka terkejut. Mereka mulai mundur, mereka berpikir bahwa mereka bisa membunuh Harvey dengan bekas pedang, pisau gila, dan 4 guru Gu Surgawi. Tapi siapa yang tahu bahwa ini bukan masalahnya? Kekuatan Harvey jauh melebihi imajinasi mereka. Saat ini, 3 gadis, Mo Erlene, Qin Hongye dan Qiu Yihan, dipukuli oleh guru Gu Surgawi, dan mereka dikalahkan. Selain itu, karena guru Gu Surgawi diselimuti racun, ketiga gadis itu tidak berani mendekat. Sebagai guru mendekat, dia tersenyum jahat dan berkata, 3 wanita cantik, bagaimana kalau menjadi budak Gu saya? Aku akan menjagamu dengan baik dan mengajarimu teknik Gu seumur hidupku. Petik 2. Barang tua, pergi ke neraka. Qiu Yi dengan dingin berteriak, bergegas dalam kemarahan, berlama-lama dengan energi kemarahan es ungu, dan menamparkan Master Gu Surgawi ini dengan telapak tangan. Basis kultivasi bawaan kecil berani bersaing dengan orang tua ini mengatasi. Master Gu Surgawi ini mencibir, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dia naik untuk menemuinya. Jiwa itu hancur dan cakar beracun. Set. Cakar terayun keluar, berlama-lama dengan kabut beracun berwarna-warni, dan bertabrakan langsung dengan telapak tangan Qiu Yihan. Boom, ada suara keras, dan Qiu Yihan tidak bisa menahannya sama sekali, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Selain itu, kabut beracun berwarna-warni tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa, mengejar dinginnya musim gugur. Melihat ini, Mo Erlene dan Qin Hongye bergegas satu demi satu. Desir. Memanggil. Qin Hongye memegang pedang lembut, Mo Erlene memegang duri emei di udara, dan menebas 2 sinar dingin di udara, membawa momentum memecah udara, merobek kabut beracun yang menyapu.
Setelah merobek kabut beracun, kedua wanita itu terus menyerbu ke depan, dan bilah tajam di tangan mereka menembus jantung dan leher guru Gu Surgawi ini. Haha, ini agak menarik. Petik 2. Master Gu Surgawi tersenyum bercanda, mundur dengan mudah, dan menghindari serangan kedua wanita itu. Segera, guru Gu Surgawi ini menjentikkan lengan bajunya, dan kabut putih beracun menyembur keluar, seolah-olah berubah menjadi kalajengking putih beracun yang besar, membunuh kedua wanita itu. Mundur. Mu Erlene terkejut, berteriak keras, dan mundur ke belakang. Qin Hongye juga mengerutkan kening dan dengan cepat melangkah mundur. Namun, kabut beracun yang dimuntahkan kalajengking langsung menyelimuti Mu Erlene dan Qin Hongye. Kedua wanita itu tiba-tiba merasa pusing di kepala mereka, tubuh mereka melunak, dan pedang lembut serta duri emei di tangan mereka jatuh ke tanah satu demi satu, dan mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan sama sekali. Keracunan. Hahaha, kamu sangat lemah sehingga kamu berani bersaing dengan orang tua ini. Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tunggu saja dan jadilah budak Gu saya. Master Gu Surgawi tertawa, mengulurkan tangan untuk meraih tangan kedua wanita itu. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang. Dia berbalik dengan tiba-tiba, Truki dan Poison Ki-nya dimobilisasi pada saat yang sama, dan dia menamparnya. Bang! Green Thunder Palm dan Poison Palm bertabrakan, membuat suara menggelegar. Petir cian dan kabut beracun berwarna-warni bertabrakan, membuat ledakan-ledakan. Master Gu Surgawi menyeringai dan berkata, "Bocah bau, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan mengalahkan tanda pedang dan pedang gila? Ini konyol. Beraninya kamu menghadapiku, tunggu saja racunnya mati." Oh. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, "Orang tua, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri." Petik 2. Suara itu tidak selesai. Harvey terus-menerus mengerahkan kekuatan fisiknya dan Taiko Truki, dan kemudian lengan kanannya bergetar hebat. Zizi. King Lei berkedip, dan King Lei, yang setipis jari, langsung menjadi setebal lengan. Ledakan. Ditemani oleh suara sambaran petir yang ganas, semua kabut beracun yang dipancarkan oleh telapak tangan guru surgawi Gu ini hancur, dan ki yang menyebar juga hancur. Ah! Dia menjerit kesakitan, tubuhnya mundur lagi, dan salah satu tangan kanannya hitam seperti karbon, sama sekali tidak berguna. Bab 387. Setelah menghapus satu tangan Master Gu Surgawi ini, Harvey tidak ragu-ragu, dia bergegas maju dan menamparkan kepala Master Gu Surgawi dengan tamparan. Boom terdengar, dan guntur hijau menyebar, langsung membungkus Master Gu Surgawi. Master Gu Surgawi ini dengan putus asa melawan, dan serangga beracun, kalajengking beracun, dan gas beracun di tubuhnya menyembur dengan panik, tetapi mereka tidak bisa menghentikan penindasan King Lei sama sekali. Setelah beberapa saat, King Lei yang kejam benar-benar melahap Master Gu Surgawi. Ah! Diiringi teriakan melengking, seluruh tubuh Master Gu Surgawi ini berubah menjadi arang dan jatuh ke tanah, tidak bisa mati lagi. Qi Yuyihan, yang berdarah dari sudut mulutnya tidak jauh, awalnya berencana untuk melangkah maju untuk membantu, tetapi ketika dia melihat Harvey membunuh Master Gu Surgawi ini dengan dua telapak tangan, dia membuka mulutnya sedikit dan tertegun. Mati, guru Gu Surgawi yang begitu kejam benar-benar mati seperti ini. Dia menatap kosong ke arah Harvey, jantungnya berdetak kencang, matanya penuh kekaguman. Orang ini sangat mengagumkan. Setelah Harvey membunuh guru Gu Surgawi, dia segera muncul di depan Mu Erlene dan Qin Hongye, dan kemudian dengan cepat menyuntikkan jarum untuk memaksa gas beracun keluar dari tubuh kedua wanita itu. Saudarimu, Hongye, bagaimana perasaanmu? Harvey bertanya dengan cepat. Aku merasa jauh lebih baik. Petik 2. Mu Erlene menghela nafas panjang, lalu mengangkat matanya untuk melihat pintu kedai teh di kejauhan, rusak Song Qilin dan yang lainnya kabur. Harvey, Qi Yuyihan dan Qin Hongye juga melihat ke atas. Benar saja, Song Qilin, Li Tianqi, Li Tianyu dan Miao Jiuqing semuanya pergi. Pada saat ini, Guo Mengcuan dan Chu Sangyong, yang akhirnya membunuh 3 Master Gu Surgawi lainnya, juga datang. Namun, keenam orang itu juga terluka, dan wajah mereka agak gelap, jelas mereka diracun. Tuan Harvey, ayo cepat kejar mereka, jangan biarkan Song Qilin dan yang lainnya pergi, kata Guo Mengcuan. Harvey berkata, Presiden Guo, saya pikir Song Qilin dan yang lainnya harus pergi ke rumah Miao sekarang. Jadi, izinkan saya membantu Anda mengeluarkan racun dari tubuh Anda sebelum mengejarnya. Petik 2. Harvey benar. Petik 2. Qi Yuyihan juga mengangguk, Miao Jiuqing pasti membawa Song Qilin dan yang lainnya ke keluarga Miao untuk berlindung. Petik 2. Lalu ada Tuan Lao Harvey. Petik 2. Guo Mengcuan berkata dengan penuh terima kasih. Jangan terlalu sopan kepada orang-orangmu sendiri. Petik 2. Harvey melambaikan tangannya, dan kemudian menghabiskan beberapa menit untuk mendetoksifikasi tubuh Guo Mengcuan dan Chu Sangyong, dan juga membantu mereka mengobati luka-luka mereka. Karena waktu keracunan Guo Mengcuan dan keenam orang itu singkat, racun dalam tubuh dapat diselesaikan dengan cepat, jika butuh waktu lama, itu akan membutuhkan banyak usaha. Yihan, aku tidak tahu lokasi pasti dari keluarga Miao, kamu bisa menunjukkan jalan kepadaku. Petik 2. Harvey berkata kepada Qi Yuyihan. Oke. Qi Yuyihan mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey dan kelompoknya dengan cepat pergi dari gambar sungai dan pegunungan. Sekitar pukul 2 pagi. Harvey dan rombongannya pergi ke Tao Cheng, yang berbatasan dengan Pearl City.
Karena letak keluarga Miao bukan di pusat Tao Cheng, melainkan di pinggiran Gunung Siwanda, Harvey dan rombongannya langsung pergi ke Gunung Siwanda tanpa jeda. Sekitar pukul 2:30 pagi, Harvey dan rombongannya tiba di Gunung Siwanda. Gunung-gunung di sini terus-menerus, puncaknya tumpang tindih, gunung dan sungainya indah, dan pemandangannya indah. Desa-desa tersebar di seluruh pegunungan, dan disinilah desa Miao di Guangdong Barat berada. Tetapi karena hari sudah pagi, tidak ada cahaya di desa, dan hari sudah gelap gulita. Harvey dan rombongannya mengendarai mobil berputar-putar selama 20 menit, dan melihat cahaya terang di depan. Serangkaian bangunan bergaya terletak di sana, dengan hutan lebat dan perbukitan di belakang bangunan. Bagian depan adalah rumah leluhur keluarga Miao. Qiu Yihan menunjuk ke depan. Akhirnya di sini. Petik 2. Harvey menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip dengan niat bertarung yang panas. Patriark lama keluarga Miao jelas merupakan ahli terkuat di Guangdong Barat, dan mampu melawannya akan membantu kultivasinya. Namun, saat kendaraan itu perlahan-lahan mendekati rumah leluhur keluarga Miao, orang-orang dengan segala jenis jubah dan jilbab mengelilingi mereka seperti air pasang. Ayo keluar dari mobil. Petik 2. Mata Harvey menjadi dingin, jika kita tidak menenangkan mereka, aku khawatir kita tidak akan bisa mendekati rumah leluhur keluarga Miao. Petik 2. Setelah mobil berhenti, Harvey dan rombongannya turun dari mobil, melirik dan menemukan bahwa itu adalah budak Gu keluarga Miao, Master Gu Bumi, dan Master Gu Surga yang mengelilinginya dan yang lainnya, total ada 7 atau 800 orang. Tidak ada yang diizinkan mendekati rumah leluhur keluarga Miao tanpa izin. Seorang lelaki tua kurus dengan jubah putih dan sorban putih berteriak keras. Harvey bertemu dengan tatapan lelaki tua itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu harus melindungi Song Qilin dan yang lainnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama-sama membunuh keluarga Miao kita, kan? Raja Nanyu, iblis muda, jenius yang tiada taranya. Kaulah satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar ini. Konyol. Wah, jika Anda meringkuk di Nanyu, Anda mungkin bisa hidup untuk sementara waktu. Tapi karena kamu telah masuk ke wilayah keluarga Miao kami sekarang, jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Master Gu Surgawi lainnya, Master Gu Bumi, dan budak Gu dari keluarga Miao semua memandang Harvey dengan bercanda, dengan penghinaan dan ejekan di mata mereka. Secara khusus, beberapa budak wanita Gu yang flamboyan melipat tangan mereka dan mencibir di sudut-sudutnya. Mulut mereka. Seorang anak laki-laki berbulu berani menantang guru Gu Surgawi mereka yang agung, dia hanya mencari kematian. Mereka tidak sabar untuk melihat Harvey dipenggal. Aku akan membunuhmu seperti tukang daging, Harvey York berteriak, sosoknya melintas, dan dia langsung menyapu pria tua kurus ini. Anak sombong, orang tua ini akan membunuhmu, pria. Tua kurus itu tidak senang ketika dia melihat Harvey berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia dengan cepat mengerahkan kultivasinya di tengah Gu Yuan, dan juga memobilisasi semua gas beracun di tubuhnya. Kemudian, dia menginjak tanah dan langsung berubah menjadi cahaya putih, bergerak secepat kilat, langsung menuju Harvey. Pada saat mendekati Harvey, lelaki tua kurus itu mengangkat telapak tangannya langsung dan mengenai Harvey. Boom! Ledakan udara terdengar, memekakkan telinga, seperti ledakan ada petir. Telapak tangannya ini memiliki kekuatan beberapa ton, bahkan sebuah mobil dapat ditabrak olehnya. Oleh karena itu, dia percaya diri untuk menamparkan telapak tangan Harvey menjadi pati. Bahkan jika anak ini hampir tidak bisa jika Anda memblokir itu, racun Gu yang terkandung di telapak tangannya sudah cukup untuk meracuni anak laki-laki di depannya. Bagaimanapun, hanya ada satu cara bagi anak laki-laki ini untuk mati. Namun, tepat ketika lelaki tua kurus itu menamparkan tangannya, Harvey tiba-tiba berhenti, hanya tersenyum acuh tak acuh, dan ki sejati primordial dan kekuatan fisiknya langsung dimobilisasi, dan kemudian mengangkat telapak tangannya untuk menemuinya. Bang, sebuah ledakan guntur tumpul terdengar. Tanah di bawah mereka berdua langsung runtuh. Pria tua kurus itu berpikir bahwa telapak tangannya cukup untuk membunuh Harvey, tetapi tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa menyerbu masuk, secara langsung menghancurkan ki sejati dan kabut beracunnya. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Harvey menggelengkan kepalanya dengan ringan, tanpa menahan tangan, dia langsung menggenggam pergelangan tangan lelaki tua kurus itu, lalu membantingnya ke udara dengan kekuatan, dan kemudian membantingnya ke tanah. Ledakan ada. Kejutan lain, tanah runtuh, dan lubang yang dalam meledak. Adapun lelaki tua itu, tubuhnya berdarah, dan dia mati setelah berkedut beberapa kali. Melihat adegan ini, semua anggota keluarga Miao yang hadir tercengang dan tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bab 388. Ketakutan yang mendalam membanjiri hati semua orang. Pada saat ini, hanya ada 10 orang di pihak Harvey, dan semua Master Gu Surgawi, Master Gu Bumi, dan budak Gu tidak berani melangkah maju. Para pemimpin mereka semua dihancurkan sampai mati, peran apa yang bisa mereka mainkan ketika mereka naik? Bahkan jika ada banyak orang di sini, siapa yang rela mati sia-sia? Untuk sesaat, anggota keluarga Miao ini berdiri di tempat, tetapi tidak berani bergerak, dan menatap Harvey dengan mata ketakutan. Harvey mencibir dalam hatinya, yang dia inginkan adalah efek ini. Anggota keluarga Miao ini bukan orang kepercayaan Song Qilin, jadi mereka tidak akan bekerja keras untuk Song Qilin dan mereka. Selama Anda menahan orang-orang ini, Anda dapat menghemat kekuatan Anda tanpa membuang waktu.
Harvey melirik orang-orang ini dengan dingin, dan berteriak dengan suara yang dalam, siapapun yang berani menghalangi jalan, bunuh Wushe. Suara itu jatuh. Anggota keluarga Miao ini menggigil ketakutan, dan dengan cepat mundur untuk memberi jalan. Harvey tampak tenang, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berjalan menuju rumah leluhur keluarga Miao. Mu Erlene, Qiyu Yihan dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Melihat kelompok Harvey berjalan menuju rumah leluhur keluarga Miao, mata keluarga Miao penuh belas kasihan ketika mereka memandang Harvey. Anak ini benar-benar tidak takut mati, beraninya dia menangkap orang seperti rumah leluhurnya. Petik 2. Anak ini terlalu sombong, dia pikir dia tak terkalahkan di dunia. Patriark tua itu pasti akan menjaganya. Ayo pergi dan lihat. Kata, orang-orang ini juga buru-buru mengikuti, ingin melihat bagaimana Patriark tua membunuh bocah arogan ini. Segera, Harvey dan rombongannya berjalan ke rumah leluhur keluarga Miao. Tepuk. Saya hanya mendengar suara langkah kaki yang berantakan. Harvey dan rombongannya mendongak dan melihat anggota keluarga Miao dengan pakaian putih dan hitam bergegas keluar dari rumah leluhur. Setelah orang-orang ini bergegas keluar, mereka dengan cepat mengepung Harvey dan kelompoknya, menatap mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Kemudian, sekelompok orang lain keluar dari rumah leluhur. Berjalan di garis depan adalah seorang lelaki tua yang mengenakan kain abu-abu, sorban abu-abu, dan tongkat berkepala ular di tangannya. Meskipun lelaki tua itu tampak tua, matanya cerah. Di belakangnya ada 9 lelaki tua dengan warna kain dan jilbab yang berbeda. Song Qilin, Li Tianqi dan Li Tianyu termasuk di antara mereka. Qiyu Yihan tampak serius dan berkata, Harvey, lelaki tua yang berjalan di depan adalah Miao Yanjun, patriark tua keluarga Miao. Di belakangnya ada 9 kepala keluarga Miao dan 9 tetua keluarga Miao. Guo wajah Meng Chuan tenggelam, dan dia berkata, saya khawatir kekuatan Miao Yanjun telah meningkat pesat. Saya bertemu Miao Yanjun 5 tahun yang lalu. Meskipun dia sangat kuat pada waktu itu, dia tidak dapat sepenuhnya menahan napas. Tapi, sekarang, aku tidak merasakan fluktuasi auranya sama sekali. Aku khawatir, dia benar-benar telah mencapai alam kembali ke aslinya. Petik 2. Wei Changji dan Zhu Zengchun juga mengangguk, wajah mereka penuh kewaspadaan. Harvey hanya menatap Miao Yanjun dari dekat, dan hatinya cukup terkejut. Tampaknya patriark lama keluarga Miao memang tidak sederhana. Dong. Tongkat berkepala ular di tangan Miao Yanjun mengetuk tanah lagi dan lagi, seolah-olah itu mengenai hati semua orang. Semua anggota keluarga Miao yang hadir tidak berani mengeluarkan suara, dan ekspresi mereka berubah. Sangat hormat. Setelah mencapai pintu, Miao Yanjun berhenti dan menatap Harvey dari dekat. Kamu Harvey. Petik 2. Miao Yanjun bertanya dengan suara serak, seolah berbicara dengan pasir di mulutnya. Tepat. Harvey menjawab dengan keras. Miao Yanjun menyipitkan mata, wah, apakah kamu tahu kesalahannya? Petik 2. Bersalah. Petik 2. Harvey berkata dengan geli, Tuan Miao, apa kesalahanku? Petik 2. Kamu membunuh keluarga Miaoku, bukankah ini kejahatan? Petik 2. Miao Yanjun bertanya dengan ringan, dan pada saat bertanya, paksaan yang kuat menyebar dan langsung menyelimuti penonton. Selain itu, sebagian besar paksaan dihancurkan ke arah Harvey. Tiba-tiba, semua anggota keluarga Miao yang hadir merasakan kepanikan di hati mereka, dan seluruh tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Beberapa anggota keluarga Miao dengan kultivasi rendah atau tanpa kultivasi tercengang, kaki mereka lemah, dan mereka jatuh langsung ke tanah. Mu Erlene, Qin Hongye, dan Qiyu Yihan bahkan lebih pucat, dahi mereka berkeringat, detak jantung mereka bertambah cepat, dan tubuh halus mereka gemetar. Jika bukan karena ketiga gadis itu saling berpelukan erat, aku khawatir mereka pasti sudah duduk di tanah sekarang. Bahkan Guo Meng Chuan, Chu Sangyong dan yang lainnya, yang berada di alam Bu Yuan, memiliki telapak tangan yang berkeringat dan merasa bahwa napas mereka tergesa-gesa. Tuan Harvey, ayo pergi, orang tua ini terlalu kuat. Bisik Guo Meng Chuan. Meskipun Harvey juga merasakan ki dan darah di tubuhnya mendidih, dia masih membawanya turun dengan tiba-tiba. Dia menjawab dengan suara yang dalam, aku sudah dendam dengan keluarga Miao. Bahkan jika Song Qilin dan yang lainnya tidak ada di sini, Miao Yanjun mungkin tidak akan membiarkanku pergi. Petik 2. Tidak. Petik 2. Guo Meng Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Harvey, Presiden Ning adalah teman Anda, Miao Yanjun tidak akan memperlakukan Anda di hadapan Presiden Ning. Petik 2. Harvey mengerutkan kening dan berkata, ini adalah urusanku sendiri, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi Presiden Ning. Petik 2. Ini. Petik 2. Guo Meng Chuan mengerutkan kening dan melanjutkan, Tuan Harvey, sekarang bukan waktunya untuk berjuang untuk kekuatan. Tidak masalah jika Anda menundukkan kepala ke Miao Yanjun untuk saat ini. Petik 2. Presiden Guo, saya menghargai kebaikan Anda. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, tapi malam ini, saya tidak akan mundur apapun yang terjadi. Presiden Ning dapat melindungi saya. Untuk sementara, bisakah Anda menyelamatkan saya selamanya? Petik 2. Pada saat ini, Song Qilin melihat Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, tidak berbicara, wajahnya penuh kebanggaan. Tampaknya patriark lama keluarga Miao ada di sini malam ini, dan dia sangat aman. Selain itu, selama patriark tua membunuh Harvey malam ini, pemenang terbesar adalah dirinya sendiri. Di masa depan, Nanyu dan Yuexi akan memiliki keputusan akhir.
Harvey mengabaikan Song Qilin, tetapi menatap Miao Yanjun, dan menjawab, Tuan Miao, kami Harvey tidak berpikir untuk menjadi musuh keluarga Miao Anda. Tetapi Anda harus mengirim seseorang untuk membantu Song Qilin, dan saya tidak bisa bergaul dengan saya. Dan menyakiti teman-teman saya. Ini jelas karena keluarga Miao Anda melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan sekarang Anda ingin saya mengaku, bukankah itu konyol? Bersalah. Petik 2. Wajah Miao Yanjun berubah dingin. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani menantangnya. Tapi anak laki-laki di depannya berani membantah kata-katanya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tuan Miao, apakah Anda tidak masuk akal? Petik 2. Wajah Harvey juga tenggelam. Ini, aku adalah kebenaran. Miao Yanjun mencibir dengan jijik, kamu masih berdebat denganku. Apa yang kamu gunakan untuk bernalar denganku? Mengapa Anda berdebat dengan saya? Hanya dengan namamu sebagai Raja Nanyu. Hanya berdasarkan kultivasi Anda di tengah-tengah alam Yuan-Yuan. Ini konyol, benar-benar konyol. Petik 2. Wajah Harvey menjadi sangat dingin, seolah-olah lapisan es telah terbentuk. Dia ingin berbicara dengan lelaki tua ini, tetapi lelaki tua itu terus meletakkan garpu di depannya. Dia benar-benar tidak tahan, andalkan yang lama dan jual yang lama. Aku menertawakanmu, Paman Harvey York berteriak, kakinya terbanting ke tanah, dan dia tenggelam lebih dari 10 cm ke tanah dalam sekejap. Dengan suara menusuk menembus udara, Harvey menyapu ke arah Miao Yanjun seperti aliran cahaya dan kilat. Bab 389. Melihat bahwa Harvey benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Miao Yanjun, semua anggota keluarga Miao yang hadir tercengang. Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Harvey akan berani menjadi sangat berantakan, jadi dia melakukannya secara langsung. Ya Tuhan, apakah anak ini gila? Beraninya dia menyerang patriark tua. Petik 2. Anak ini sangat bodoh dan putus asa. Dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan patriark lama. Patriark tua itu benar-benar Yue. Apakah No? Satu pembangkit tenaga listrik di barat oke. Petik 2. Jangan lihat, anak ini pasti akan dibunuh oleh patriark tua. Semua orang di keluarga Miao mulai berbicara, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala, berpikir bahwa Harvey sedang mencari kematian. Song Qilin sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Si idiot ini berani menyerang patriark tua, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Antara listrik dan batu api. Harvey telah melewati lebih dari 10 meter, dan melompat ke atas tangga, melepaskan pukulan, menghancurkan Miao Yanjun. Pada saat ini, Harvey tidak menahan diri lagi, tetapi memobilisasi Chaos Truki dan kekuatan fisik ke puncak pada saat yang bersamaan. Ledakan sebuah pukulan dilemparkan, dan udara membuat raungan dan ledakan yang memekakkan telinga. Chaos Truki hitam gelap berubah menjadi naga gila hitam dan menyerang Miao Yanjun dengan marah. Mencari kematian. Miao Yanjun berteriak dengan suara yang dalam, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, ki sejatinya dimobilisasi, dan dia langsung menyapanya dengan telapak tangan. 9 telapak tangan ilahi penyihir. Bu dengan telapak tangan, itu seperti gunung yang berguling, dan udaranya seperti penghalang kaca, dan itu langsung hancur. Dalam sekejap. Ledakan. Tinju dan telapak tangan terbanting bersama, membuat suara seperti dampak Hong Zong Dalu, seolah-olah akan menghancurkan gendang telinga orang. Namun, saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, waktu dan ruang seolah berhenti sejenak. Harvey melakukan tendangan voli ke langit, Miao Yanjun berdiri di tangga, terhenti sebentar. Detik berikutnya. Wah gelombang. Udara yang megah menyapu dengan gila-gilaan seperti gelombang laut. Bum 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 2. Singa batu di pintu masuk rumah leluhur langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan anggota keluarga Miao yang berdiri jauh digulingkan ke tanah satu persatu. Mundur. Guo Mengcuan berteriak, dan buru-buru berjalan keluar bersama Mu Erlene dan yang lainnya. Sekarang pertempuran telah dimulai, mereka tidak bisa lagi menghentikannya. Pada saat ini, Harvey dan Miao Yanjun bertabrakan dengan tinju mereka, dan ki hitam gelap yang kacau dan ki abu-abu coklat bertabrakan dengan keras, seperti granat yang meledak. Ledakan. Suara tabrakan berlanjut belasan kali. Setelah tabrakan ke-18 terdengar, dua kekuatan anti kejutan bergegas menuju Harvey dan Miao Yanjun pada saat yang sama. Tertawa Miao Yanjun menghentakkan kakinya ke tanah, tapi tubuhnya mau tak mau mundur ke belakang. Harvey adalah seluruh orang yang terbang terbalik. Miao Yanjun mundur 10 meter penuh sebelum berhenti, dan ada dua tanda di tanah. Harvey terbang lebih dari 20 meter, sebuah tendangan voli dilempar, dan mendarat dengan kuat di tanah. Kalau 1K. Batu tulis di bawah kaki Harvey langsung retak. Semua orang yang hadir lamban selama setengah menit sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka. Anak itu benar-benar memukul mundur patriark tua dengan satu pukulan. Petik 2. Luar biasa, bukan? Bahkan jika patriark tua tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak akan dipukul mundur oleh anak laki-laki berbulu, kan? Petik 2. Sepertinya patriark tua itu hanya ingin menguji kekuatan anak ini semuanya. Awas, patriark tua itu akan bisa membunuh anak ini dalam waktu singkat. Kejutan, penghinaan, dan sarkasme di wajah mereka. Apakah pria ini Harvey Monster? Petik 2. Wajah Qi Yuyihan tercengang, dan wajahnya yang cantik memerah karena kegembiraan. Kekuatan Harvey menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya juga terkejut.
Lagi pula, meskipun tingkat kultivasi mereka juga di alam Yuan-Yuan, apalagi berani bertarung dengan Miao Yanjun, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Tanpa diduga, Tuan Harvey tidak hanya berani melawan Miao Yanjun, tetapi juga memukul mundur Miao Yanjun dengan satu pukulan. Menakjubkan. Pada saat ini, Miao Yanjun juga memicu badai di hatinya. Meskipun dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menamparkan anak ini menjadi daging, tetapi dia dipukul mundur oleh pukulannya. Meskipun bakat anak ini sangat bagus, dia telah mencapai tahap tengah alam Yuan-Yuan, tetapi kultivasinya masih dalam tahap awal alam Vientin. Selain itu, sudah beberapa tahun sejak dia menerobos alam Vientin, jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak membunuh seorang anak laki-laki dari alam Yuan-Yuan. Untuk beberapa saat, Miao Yanjun menatap Harvey dengan sedikit serius. Tampaknya dia harus sedikit lebih serius, atau dia akan benar-benar membiarkan murid dan cucunya melihat lelucon. Pikirkan tentang ini. Miao Yanjun membanting di bawah kakinya, tanah hancur, dan tubuhnya yang ramping bergegas menuju Harvey Bang seperti bola meriam. Semua orang terkejut lagi. Patriark tua itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Tampaknya itu baru saja membuat marah Patriark tua. Pada saat mendekati Harvey, Miao Yanjun mengangkat tangan kanannya, memadatkan ki sejati dan ki beracun yang lebih kuat, dan menamparnya lagi, dari atas ke bawah, dan menamparnya ke arah kepala Harvey. Kali ini, dia telah mengerahkan 60% dari kekuatannya. Melihat telapak tangan Miao Yanjun menekan, hati semua orang tegang, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Keluarga Miao dan Song Qilin berteriak dalam hati mereka. Bunuh dia! Bunuh dia! Qiyu Yihan, Mo Erlene dan yang lainnya gelisah, dan berharap Harvey bisa menanggungnya. Apalagi Guo Mengcuan sudah membuat rencana. Begitu Harvey dikalahkan, dia akan segera keluar dari Presiden Ning untuk menyelamatkan nyawa Harvey. Namun, di bawah tekanan telapak tangan Miao Yanjun, Harvey tidak mengubah wajahnya, dan berdiri di tanah seperti batu. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di mata Harvey, matanya dalam dan jauh, dan tubuhnya tinggi dan lurus, seolah-olah dewa perang Asura yang asli datang ke dunia. Pertempuran. Harvey meraung liar dan menginjak tanah. Boom terdengar, tanah tidak bisa menahan tekanan berat dari kakinya sama sekali, dan itu runtuh secara langsung, semua papan tulis hancur, memperlihatkan tanah. Segera, Harvey mengangkat lengan kanannya, mengepalkan tangan kanannya, meninju langsung, dan bergegas ke depan. Riak hitam gelap melonjak keluar, seperti naga gila yang membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Miao Yanjun. Bang! Tinju terbanting bersama lagi, seolah-olah dua gunung bertabrakan. Seluruh rumah leluhur keluarga Miao, dan bahkan tanah dalam jarak 100 meter dari Harvey, bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah dipicu. Bla bla di. Kaki Harvey, semua papan di sekitarnya hancur, dan tanah di bawah batu itu terlempar. Adapun kaki Harvey, mereka tiba-tiba tenggelam ke tanah sedalam 10 cm. Namun, lengan di lengan kanan Harvey hancur dengan mendesis. Di bawah tekanan kuat dari telapak tangan ini, lengan kanan Harvey menjadi merah, dan bahkan pembuluh darah biru meledak. Namun, Harvey menurunkannya dengan sikap keras. Wah! Ada keributan di antara penonton. Semua orang Miao menjadi gila. Mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat menahan telapak tangan Patriark tua. Tapi anak laki-laki di depannya benar-benar mengambilnya. Tenggorokan Song Qilin meluncur ke atas dan ke bawah, dan keringat dingin keluar tanpa sadar, anak ini benar-benar cabul. Bab 390.